Moto2, Moto3, dan MotoGP idealnya adalah sebuah jalur penjenjangan pembalap di segmen balap motor prototype Grand Prix. Idealnya, pembalap dengan talenta hebat yang kuat di kelas entry level akan meneruskan kecemerlangannya di kelas intermediate dan lanjut di kelas primer seperti yang dilakukan Valentino Rossi dan Marc Marquez. Namun selain mereka berdua, atau mungkin nanti Pedro Acosta, pola ini mungkin sulit dicapai. Terlebih lagi, ketika format Moto3, Moto2 telah resmi menggantikan kelas GP125 dan GP250. Lalu apakah ada gap yang tidak kontinu di Moto3 ke Moto2 saat ini? Luca Boscoscuro, pemilik tim di mana Fermin Aldeguer saat ini membalap, pernah mengiyakan fenomena ini. Menurut Luca, seperti yang dikutip dari Via Sky, lompatan dari Moto3 ke Moto2 bisa dibilang adalah lompatan besar dan pembalap harus sangat berhati-hati. Pembalap yang kuat di kategori Moto3 belum tentu juga kuat di kategori lebih tinggi seperti Moto2 dan MotoGP. Bisa dilihat pembalap juara dunia seperti Dalla Porta, Jaume Masia, lalu Guevara. Untuk Pedro Acosta, Luca memberi pengecualian karena Acosta bisa langsung menjadi sangat kuat dan juara dunia di musim keduanya. Menurut Luca, pembalap seperti Pedro Acosta jelas memiliki sesuatu yang sangat istimewa. Di sisi lain, Acosta juga menjadi juara dunia 2 kali dalam 3 tahun. Namun pertanyaannya adalah, apakah ada penjelasan teknis mengenai fenomena ini? Salah satu yang sempat menjelaskan adalah mantan kru chief Daniken di Moto3 dan Moto2, juga sempat menjadi kru dari pembalap sekelas Cal Crutchlow di ajang World Supersport dan Stefan Bradl di Grand Prix. Peter Bohm dalam podcast terbarunya bersama Matt Oxley, di mana ia menjelaskan bahwa pembalap yang tak melanjutkan kesuksesan di Moto3 ke Moto2 tidak memiliki paket yang komplit. Menurut Peter, untuk menjadi pembalap top khususnya MotoGP, pembalap harus memiliki talenta hebat dan kecerdasan tinggi. Lebih lanjut, Peter menjelaskan bila di Moto3 itu merupakan kelas yang sangat menarik, karena motor yang dipakai adalah motor prototipe yang sangat-sangat laku, di mana untuk mengendarainya pembalap tidak harus terlalu banyak berpikir dan memahami bagaimana motor bekerja. Pada dasarnya pembalap hanya harus memiliki keberanian dan talenta murni dalam mengendarai motor. Jadi pembalap yang bisa memasuki kejuaraan Moto3 dengan brilian, bisa dibilang masih cukup kosong kepalanya, alias belum cukup cerdas mengatur strategi dan hal lain. Dan ketika pembalap mulai lompat ke kelas Moto2, ini adalah perubahan yang sangat-sangat besar. Lebih besar dibandingkan perubahan dari Moto2 ke MotoGP. Hal ini karena saat lompat ke Moto2, pembalap akan selalu mendapat power motor yang lebih besar untuk dikendalikan. Ditambah, pembalap akan memakai ban gembok yang besar dari Pirelli. Lebih lanjut, Peter menjelaskan, motor Moto3 lebih mudah dikendalikan karena lebih kecil. Contohnya, jika di Moto3, pembalap mulai melihat ke sisi kiri, maka motor akan lebih mudah bergerak ke kiri. Namun di Moto2, ketika pembalap melihat ke kiri, pembalap harus juga menggerakkan tubuhnya ke sisi kiri. Namun bila salah bermain dengan bukaan throttle, maka bisa saja motor malah bergerak ke kanan. Jadi ketika pindah dari Moto3 ke Moto2, pembalap harus mempelajari gaya balap semulanya dari awal lagi. Jadi talenta untuk beradaptasi ke motor baru dengan cepat dan mempelajari apa yang dibutuhkan untuk membuat motor itu bisa bergerak cepat di trek adalah sangat penting. Hal itu tidak langsung terlihat di Moto3, namun akan langsung terlihat ketika berada di kelas Moto2. Peter pun memberi kesimpulan hanya pembalap yang punya talenta super dan kecerdasan sajalah yang akan cepat dalam mempelajari Moto2. Bahkan pembalap yang menjuarai Moto2 setelah berada di sana selama 5 tahun tidak akan membuat impresi yang bagus di MotoGP.